Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Pada kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama tentang ius constitutum dan ius constituendum di dalam ilmu hukum itu seperti apa. Yang kedua tentang alur pembuatan RUU ya, rancangan undang-undang. Kemarin sempat kontroversi, ada RUU tentang HIP, haluan ideologi Pancasila. Ini siapa yang mengusulkan? Ini banyak yang bertanya-tanya. Baik, saya akan coba jawab satu persatu tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ini sebagai laboratorium untuk kita belajar. Di sini saya bukan menggurui kawan-kawan atau menggurui yuris-yuris ya yang ada atau orang yang mengerti hukum, tapi di sini sebagai tempat pembelajaran seperti itu bagi seorang yuris yang ingin mendalami hukum. Yang pertama, ius constitutum. Ius constitutum itu artinya hukum positif atau hukum yang berlaku saat ini. Hukum positif atau hukum yang berlaku saat ini contohnya KUHP, KUH Perdata, KUHD, atau undang-undang yang masih berlaku. Nah, itu yang disebut dengan hukum positif. Nah, aturan-aturan apakah dari UUD 45 ya sampai undang-undang atau perpu atau peraturan pemerintah, peraturan presiden, pergub, perbub ya, peraturan wali kota dan seterusnya sampai ke bawah itu dimaksud dengan hukum positif. Jadi ada hierarkinya juga. Jadi yang superior, yang tinggi ya, ini mengalahkan yang di bawahnya seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan hukum positif atau hukum yang berlaku saat ini, atau istilah hukumnya namanya ius constitutum. Selanjutnya ada ius constituendum. Ius constituendum yaitu hukum yang dicita-citakan, yang diangan-angankan, yang diinginkan berdasarkan kebutuhan-kebutuhan nanti di masyarakat. Contohnya ius constituendum ini dulu kita nggak ada, namanya undang-undang tentang ITE, informasi transaksi elektronik. Akhirnya digodok oleh anggota dewan ya, tentang masalah ITE ini. Apakah itu di dalamnya tentang transaksi elektronik, pencemaran, dan seterusnya. Karena kebutuhan di masyarakat, nggak beberapa lama inisiatif-inisiatif ya, aspirasi-aspirasi itu diterima oleh anggota dewan, dirumuskan oleh komisi atau fraksi atau program legislasi nasional atau prolegnas ya, terus disahkan oleh presiden. Nah, tapi tadi ius constituendum di sini hukum yang masih dicita-citakan, yang masih diangankan. Nah, itu artinya ius constituendum. Selanjutnya ada yang bertanya dengan saya, alur pembuatan RUU ini bagaimana? Sumber hukumnya apa? Terus juga kemarin rame-rame banyak orang ya di internet ya, netizen ya. Banyak netizen pengguna internet ini yang bertanya, ini siapa yang mengusulkan, siapa yang mengajukan RUU ini? Sempat viral kemarin tentang HIP ya, haluan ideologi Pancasila. Kalau dari hukum sendiri ya, dari perspektif hukum berdasarkan sumber hukum yang ada, itu jelas di dalam konstitusi itu diatur di dalam pasal 20 UUD 45. Jadi kekuasaan untuk membentuk RUU itu ada di DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, DPR inilah yang bisa membuat RUU tersebut berdasarkan komisi-komisi yang ada, berdasarkan fraksi-fraksi yang ada, berdasarkan program legislasi nasional, berdasarkan kebutuhan di daerah-daerah seperti itu melalui DPD. Nah, itu salah satunya. Terus juga di dalam aturan sendiri itu diatur juga ada Undang-Undang MD3. Ya. Undang-Undang MD3 ini mengatur tentang pembentukan alur pembuatan RUU ini seperti apa. Nah, itu diatur di undang-undang tersebut. Boleh dari Dewan, DPR RI, boleh dari DPD, boleh dari DPRD, dan Presiden. Ini boleh mengusulkan atau mengajukan RUU. Tapi tadi harus memperhatikan aturan-aturan yang ada. Ya, Grunom, Pancasila, terus ada konstitusi, terus aturan yang sejajar, dan terus berdasarkan kebutuhan-kebutuhan di masyarakat. Apa yang masyarakat butuhkan ini? Regulasi apa yang belum ada? Nah, itu berdasarkan tadi ada aspirasi, berdasarkan ada kebutuhan di masyarakat, ide-ide,
Nanti dibentuklah seperti itu. Kalau RUU ini harus ada NA-nya, naskah akademiknya seperti itu. Jadi dari komisi ya atau fraksi-fraksi, terus juga tadi dari daerah ya DPD ini bisa menyampaikan aspirasinya, nanti ditangkap oleh anggota dewan seperti itu untuk diajukan, diusulkan seperti itu. Terus dengan presiden dibahas. Kalau misalkan di DPRD, apakah gubernur ya, ataukah kabupaten tingkat 1 atau tingkat 2, ini melihat kebutuhan-kebutuhannya seperti apa. Kalau misalkan perda tersebut tingkat 1 sudah membuat aturan misalkan lembaga bantuan hukum, maka tadi di tingkat 2 kabupaten harus membuat juga agar peraturan-peraturan tersebut ini bisa matching seperti itu. Ada regulasinya, tingkat 1 ada, tingkat 2 ada. Jadi mudah untuk diimplementasikannya. Jadi itu tadi yang bisa mengajukan, bisa membentuk ya, bisa membuat undang-undang, ini ada di konstitusi kita UUD 45, terus ada undang-undang untuk pembentukan rancangan undang-undang ya. Yang ketiga ada undang-undang MD 3. Nah, itu regulasi-regulasinya. Jadi anggota dewan atau DPR RI, DPD ya, DPRD dan presiden ini yang bisa mengusulkan. Atau berdasarkan tadi daerah-daerah di situ ada kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Nah, itu alur pembuatan undang-undang. Jadi rame-rame kemarin siapa yang mengusulkan? Jadi yang mengusulkan itu sudah diatur di dalam konstitusi kita dan undang-undang yang ada. Jadi itu sedikit selayang pandang dari saya tentang ius constitutum dan ius constituendum itu seperti apa. Terus alur pembuatan undang-undang. Jadi kalau ada perbedaan pendapat ya, dissenting opinion ya tidak apa-apa. Jadi seorang yuris memang harus bebas cara berpikirnya, tapi tadi harus bersumber dengan hukum positif yang ada, ius constitutum yang ada. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Salam kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.